dunia sedang menahan napas. Di tengah memanasnya ketegangan geopolitik antara Iran dan kekuatan Barat, sebuah pengumuman mengejutkan dari Moskow mengguncang panggung internasional. Rusia bersiap membantu Iran untuk memperkuat pertahanan militernya. Keputusan ini bukan hanya sebuah transfer dukungan biasa, melainkan sebuah pernyataan politik yang keras. Sebuah sinyal bahwa aliansi strategis antara Moskow dan Teheran kini memasuki babak baru yang lebih berani. Latar belakang keputusan Rusia ini tidak bisa dipisahkan dari tekanan ekstrim yang dihadapi Iran dalam beberapa tahun terakhir. Sanksi ekonomi AS telah melumpuhkan perekonomian Iran, sementara serangkaian serangan sabotase, termasuk pembunuhan ilmuwan nuklir dan ledakan misterius di fasilitas uranium, telah memperdalam paranoia para pemimpin Teheran. Iran merasa seperti harimau yang terpojok, jelas Dr. Farahani, seorang analis Timur Tengah yang berbasis di London. Mereka kehilangan kepercayaan pada perjanjian diplomasi dengan Barat. Bagi Rusia, langkah ini adalah bagian dari strategi besar untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Setelah sukses mendukung rezim Assad di Suriah, Kremlin kini melihat Iran sebagai sekutu kunci dalam melawan hegemoni AS. Ini bukan hanya tentang membantu Iran, tapi juga tentang menguji kekuatan NATO, ujar Dmitry Sokolov, analis militer independen di Moskow. Dengan memberikan bantuan pada Iran, Rusia mengirim pesan, "Kami bisa memicu krisis kapan saja jika Barat terus mendekati perbatasan kami." Laporan intelijen Barat mengungkap bahwa paket bantuan militer ini mencakup sistem pertahanan udara S-400, senjata paling canggih Rusia yang mampu menjatuhkan pesawat tempur bahkan sebelum mereka memasuki wilayah Iran. Rudal balistik Iskander-M dengan jangkauan 500 km dan akurasi tinggi, rudal ini bisa mencapai pangkalan militer AS di Timur Tengah dalam hitungan menit. Rudal hipersonik Kinzhal, senjata yang hampir mustahil ditangkis oleh sistem pertahanan saat ini. Jika rudal-rudal ini sampai di Iran, keseimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah secara dramatis, kata seorang pejabat NATO yang enggan disebutkan namanya. Pengumuman ini langsung memicu reaksi keras dari Washington dan sekutunya. Presiden AS menyebut langkah Rusia sebagai provokasi berbahaya yang mengancam stabilitas global. Sementara itu, Israel, musuh bebuyutan Iran, dilaporkan telah meningkatkan kesiagaan militernya. Namun, di Teheran, kabar ini disambut dengan euforia. Ribuan orang berkumpul di jalan-jalan, meneriakan dukungan untuk pemerintah dan mengutuk imperialis Barat. Seorang komandan Garda Revolusi bahkan dengan berani menyatakan, "Sekarang, kami punya gigi yang cukup tajam untuk menggigit balik siapapun yang mengancam kami." Dunia kini menunggu langkah selanjutnya. Akankah AS dan sekutunya mengambil tindakan militer untuk mencegah pengiriman rudal? Bagaimana reaksi negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang selama ini bersaing dengan Iran? Apakah Rusia benar-benar siap untuk berkonflik langsung dengan NATO demi Iran? Satu hal yang pasti, keputusan hari ini akan menentukan wajah perdamaian global di masa depan. Di dalam ruang rapat rahasia Kremlin yang dijaga ketat, Presiden Vladimir Putin duduk dikelilingi oleh para jenderal dan penasihat keamanan nasionalnya. Peta Timur Tengah terpampang di layar raksasa, dengan garis-garis merah menandakan posisi pasukan AS dan sekutunya. Agenda hari ini, menyetujui pengiriman 200 rudal canggih ke Iran. "Kita tidak bisa membiarkan Iran jatuh," ujar Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dengan suara rendah namun penuh keyakinan. "Jika Barat berhasil menggulingkan rezim di Teheran, kita akan kehilangan satu-satunya sekutu kuat kita di Timur Tengah." Putin mengangguk pelan. Bagi Rusia, ini bukan sekadar masalah solidaritas, melainkan perhitungan strategis yang matang. Iran adalah batu loncatan terakhir Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu setelah Suriah. Apa yang Rusia dapatkan dari kesepakatan ini? Pengaruh geopolitik yang lebih kuat. Dengan mempersenjatai Iran, Rusia secara tidak langsung mengancam kepentingan AS dan Israel di Timur Tengah. "Ini seperti catur," kata seorang diplomat Rusia yang tidak mau disebut namanya. "Kami menggerakkan bidak untuk memaksa lawan kami bertahan." Pengujian teknologi militer di medan perang. Sebagian rudal yang dikirim, seperti S-400 dan Kinzhal, belum pernah diuji dalam skala besar di medan perang. Iran menjadi laboratorium hidup bagi Rusia untuk melihat efektivitas senjata mereka melawan teknologi Barat. Leverage ekonomi. Iran membayar rudal-rudal ini dengan minyak dan akses ke pasar energi yang selama ini dikunci sanksi AS. Bagi Rusia yang juga bergantung pada ekspor energi,
Ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Tidak semua pihak di Rusia setuju dengan langkah ini. Beberapa ekonom memperingatkan bahwa sanksi baru dari Barat bisa semakin melemahkan rubel. Sementara itu, kalangan oposisi seperti Alexei Navalny menyebut keputusan ini bermain dengan api yang bisa membakar Rusia sendiri. Namun, di jalan-jalan Moskow, banyak warga yang justru bangga. Kita harus menunjukkan pada dunia bahwa Rusia masih menjadi kekuatan yang disegani, kata Ivan, seorang veteran perang Afghanistan yang kini bekerja sebagai sopir taksi. Di Teheran, para pemimpin Garda Revolusi Islam menyambut kabar ini dengan sukacita. Mereka telah lama membutuhkan sistem pertahanan udara modern untuk melindungi instalasi nuklir dan militer dari serangan Israel dan AS. Namun, tidak semua pihak di Iran senang. Beberapa politisi moderat khawatir langkah ini akan memicu eskalasi yang tidak perlu. Kita butuh diplomasi, bukan provokasi, kata seorang anggota parlemen yang enggan disebutkan namanya. Ini adalah pertanyaan besar yang membuat intelijen NATO sibuk. Rusia tidak bisa begitu saja mengirim 2.000 rudal melalui jalur udara atau laut tanpa terdeteksi. Beberapa opsi yang mungkin. Pengiriman bertahap melalui Suriah. Rudal-rudal itu bisa dikirim dalam bagian-bagian kecil ke pangkalan Rusia di Suriah, lalu disusun kembali sebelum dikirim ke Iran. Menggunakan kapal kargo sipil, Rusia bisa menyamarkan pengiriman sebagai ekspor barang sipil untuk menghindari pengawasan. Bantuan Laut Iran. Angkatan Laut Iran memiliki pengalaman menyelundupkan senjata, seperti yang terjadi selama embargo sebelumnya. Intelijen AS dan Israel sudah pasti sedang menyusun rencana untuk mengganggu pengiriman ini. Operasi rahasia seperti sabotase atau serangan siber mungkin akan dilakukan. Kami tidak akan membiarkan rudal-rudal itu sampai di tangan Iran, kata seorang pejabat Pentagon dengan nada mengancam. Namun, Rusia sudah mengantisipasi ini. Kami siap menghadapi segala bentuk intervensi, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia dengan dingin. Situasi ini mirip dengan krisis rudal Kuba tahun 1962, tapi dengan pemain yang berbeda. Kali ini, Rusia tidak berhadapan langsung dengan AS, tetapi menggunakan Iran sebagai proksi. Satu kesalahan kecil, baik dari Rusia, Iran, maupun AS, bisa memicu konflik terbuka yang akan mengguncang dunia. Kita sedang berjalan di atas kabel yang terentang di atas jurang, kata seorang diplomat PBB yang khawatir. Dan anginnya semakin kencang. Pengumuman pengiriman rudal Rusia ke Iran memicu badai reaksi internasional dalam hitungan jam. Pasar saham global langsung bereaksi. Harga minyak melonjak 8% dalam sehari, sementara investor berbondong-bondong memindahkan aset ke safe haven seperti emas dan franc Swiss. Ini adalah krisis geopolitik terbesar sejak invasi Rusia ke Ukraina, komentar analis pasar dari JP Morgan dalam siaran darurat. Di Amerika, Pentagon mengerahkan kapal perusak USS Porter dan USS Carney ke Teluk Persia. Presiden AS menggelar rapat darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Kami sedang mempertimbangkan semua opsi, termasuk tindakan kinetik, ujar Menteri Pertahanan AS. Di Uni Eropa, Komisi Eropa mengajukan paket sanksi baru terhadap 40 entitas Rusia. Jerman membatalkan proyek pipa gas bersama dengan Rusia senilai 2 miliar euro. Prancis menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Di Cina, secara resmi menyerukan deeskalasi. Diam-diam mempercepat pengiriman suku cadang militer ke Rusia melalui jalur darat. Analis, Beijing ingin mempertahankan hubungan baik dengan kedua belah pihak. Di Israel, PM Netanyahu mengadakan rapat kabinet darurat selama 6 jam. Angkatan Udara Israel meningkatkan patroli di perbatasan Suriah. Kami tidak akan membiarkan ancaman eksistensial ini berkembang, kata pejabat Mossad. Arab Saudi diam-diam meminta bantuan rudal tambahan dari AS. MBS mengadakan pembicaraan rahasia dengan Putin via telepon. Riyadh terjepit antara permusuhan dengan Iran dan ketergantungan pada Rusia untuk OPEC, ujar sumber diplomatik. Turki menawarkan diri sebagai mediator. Secara bersamaan memesan sistem S-400 tambahan dari Rusia. Permainan ganda klasik Erdogan, komentar analis NATO. Sekjen PBB menggelar pertemuan darurat. AS mengajukan resolusi untuk embargo senjata ke Iran. Rusia dan Cina mengancam akan memveto. Perancis mengusulkan jalan tengah dengan inspeksi senjata terbatas. PBB kembali lumpuh oleh kepentingan besar.
keluh diplomat Afrika Selatan. Dr. Emily Thornton dari Harvard Kennedy School memperingatkan, kita sedang menyaksikan pembentukan aliansi anti-Barat yang nyata. Jika 2000 rudal ini sampai, itu akan mengubah peta kekuatan regional secara permanen. Barat harus memilih antara intervensi keras atau menerima kenyataan baru,